bisnis Islam. Mari bersama-sama untuk jadi bagian UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Sukipto MA. Yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Ibu Melia Embun Baining SE MEI. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Bapak Erwin Saputra Siregar SEI MEI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Tataran FEBI atau yang mewakili. Yang kami hormati pemateri naraca pada hari ini Bapak Ferry Saputra Tanjung SE MAK. Yang kami hormati Ketua HMPS Akuntansi Syariah terpilih Saudara Hamdani Akbar. Yang kami hormati Ormawa Setataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir pada acara Naraca, Nelaah Racikan Akuntansi dengan tema meningkatkan kualitas wawasan mahasiswa akuntansi syariah dalam memahami dasar akuntansi syariah. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara nelaah racikan akuntansi dimulai. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan Ummul Quran oleh Saudara Muhammad Randi. Dipersilakan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars UIN dan Mars Akuntansi Syariah UIN STS Jambi. Di sana aku berdiri
Saifuddin Jambi. Jangan lalai diri, kejar prestasimu, gantungkan citamu setinggi langit. Jangan lupa engkau berdiri di bumi, mantapkan tekadmu, raih cita mulia. Universitas Islam Negeri Jambi, wadah pendidikan, berkarya mengabdi, kebanggaan kami, bangun anak negeri, generasi wirausaha Islami. Jangan lalai diri, kejar prestasimu, gantungkan citamu setinggi langit. Jangan lupa engkau berdiri di bumi, mantapkan tekadmu, raih cita mulia. Sepucuk Jambi, 9 lurah, negeri Melayu, adat dan syarat, tempat berdiri Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jangan lalai diri, kejar prestasimu, gantungkan citamu setinggi langit. Jangan lupa engkau berdiri di bumi, mantapkan tekadmu, raih cita mulia. Universitas Islam Negeri Jambi, wadah pendidikan, berkarya mengabdi, kebanggaan kami, bangun anak negeri, generasi wirausaha Islami. Jangan lalai diri, kejar prestasimu, gantungkan citamu setinggi langit. Jangan lupa engkau berdiri di bumi, mantapkan tekadmu, raih cita mulia. Ayo bergabung dengan akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari bersama-sama untuk jadi bagian UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Akuntansi syariah, salam kompeten. Akuntansi syariah, ciptakan lulusan berkualitas. Akuntansi syariah, hasilkan alumni berintegritas. Mulai entrepreneur sampai peneliti, ada auditor dan juga analis. Tak lupa konsultan bidang keuangan, semua usaha butuh akuntan syariah. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua HMPS Akuntansi Syariah terpilih oleh Saudara Hamdani Akbar. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Muhammad SAW yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Sucipto MA, yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Ibu Melia Embun Baining SE MEI, yang saya hormati Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Bapak Erwin Saputra Siregar SE IME, yang saya hormati pemateri neraca pada hari ini Bapak Ferry Saputra Tanjung SE MAK, yang saya hormati seluruh ketua jurusan setataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang saya hormati Ormawa Sefakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan yang saya banggakan seluruh peserta kajian neraca seri 1 pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Hamdani Akbar. Di sini saya selaku Ketua HMPS terpilih Akuntansi Syariah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan dan juga pada peserta neraca Nelaah Racikan Akuntansi Syariah seri 1, saya ucapkan terima kasih banyak untuk mengikuti neraca seri 1 ini, yang dikarenakan ini adalah pembuka acara kita yang insya Allah nantinya setiap bulan kita akan kajian rutin. Insya Allah itu setiap bulannya ada, jadi selalu standby untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini kegiatan yang mengulas kembali materi-materi untuk akuntansi dasar, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa mengingat kembali dan bisa mengetahui bagaimana dasar-dasar akuntansi. Dan acara ini bukan hanya untuk mahasiswa akuntansi syariah saja, acara ini terbuka untuk umum sehingga seluruh mahasiswa, bahkan yang bukan mahasiswa juga bisa mengetahui bagaimana dasar-dasar akuntansi. Kedua kalinya saya minta maaf sebesar-besarnya pada seluruh tamu undangan dan para peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Sekiranya ada kesalahan dalam teknis, Zoom atau segala macam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia, yang mana panitia ini adalah dari bagian himpunan mahasiswa program studi akuntansi syariah, yaitu dari bidang pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyiapkan acara ini dengan jerih payah waktunya, finansial, bahkan tenaganya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak bergerak tapi matikan suara. Terima kasih kepada Saudara Hamdani Akbar atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Syariah kepada Ibu Meli Embung Baining, SEME. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 yaitu Bapak Dr. Sucipto MAG,
Terima kasih Pak WD3 atas perkenannya hadir pada kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah, Bapak Erwin Saputra Siregar, SEI ME. Yang saya hormati dan banggakan narasumber kita pada pagi ini yaitu Bapak Ferry Saputra Tanjung, SEMAK. Mungkin dari beberapa mahasiswa baru pertama mendengar nama beliau, namun bagi mahasiswa yang sering berurusan di Prodi mungkin tidak asing lagi dengan wajah beliau. Bapak Ferry ini adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi dosen home base di Prodi Akuntansi Syariah. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Prodi Akuntansi Syariah ya Pak Ferry. Tentunya dengan kehadiran dosen-dosen baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini memberikan nyawa tambahan atau amunisi baru untuk peningkatan kualitas mahasiswa dan pencapaian akreditasi unggul ke depannya di 4 prodi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah periode 2020-2021 yaitu Saudari Puji Lestari beserta jajarannya. Selanjutnya yang saya hormati dan banggakan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah yang baru saja terpilih untuk periode 2021-2022 yaitu Saudara Hamdani Akbar. Selamat atas terpilihnya sebagai Ketua HMPS yang baru beserta jajarannya dan seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Tak lupa yang Ibu banggakan dan sayangi semua adik-adik mahasiswa program studi akuntansi syariah sebagai peserta yang hadir pada Zoom meeting kali ini dalam kegiatan Nelaah Racikan Akuntansi atau Neraca seri 1. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak WD3, Bapak Ferry dan adik-adik mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan dalam kegiatan ini walaupun masih melalui Zoom meeting, namun insya Allah tidak mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Adapun kegiatan ini diberi nama Neraca, Nelaah Racikan Akuntansi, yang secara resmi insya Allah akan segera di-launching setelah ini. Ada beberapa tujuan diadakannya kegiatan ini, diantaranya adalah untuk menjawab kegelisahan prodi, di mana dengan munculnya virus COVID-19 ini tentunya banyak berdampak pada kurang optimalnya pemberian materi-materi perkuliahan dikarenakan sistem perkuliahan yang berubah total menjadi daring. Ini mulai dirasakan oleh adik-adik mahasiswa angkatan 2020. Dengan usulan prodi dan berkoordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi, maka tercetuslah nama Nelaah Racikan Akuntansi atau Neraca di bawah naungan Center for Islamic Economic and Accounting Studies atau CIAS yang sudah beberapa kali mengadakan kegiatan juga. Insya Allah dengan adanya neraca ini memberikan warna tersendiri untuk kajian-kajian akuntansi secara umum, di mana nantinya kegiatan ini tidak hanya monoton dilakukan secara daring, namun akan dilakukan secara tatap muka, baik indoor maupun outdoor, agar mahasiswa dapat memahami tidak hanya teori saja, namun prakteknya juga. Maka perlu untuk membahas soal-soal latihan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi yang terkait sehingga dibutuhkan pertemuan secara langsung nantinya. Tujuan kedua adalah untuk membentuk budaya akademik mahasiswa agar mampu memahami kajian-kajian terkait akuntansi secara umum, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, berdiskusi, berdialog secara mendalam, dan mampu memecahkan persoalan-persoalan terkait baik secara teori maupun praktek. Tujuan insya Allah dengan terciptanya budaya akademik ini secara konsisten dan terus-menerus tentunya akan membentuk suasana akademik yang lebih kondusif tanpa harus dipaksakan.
Tujuan ketiga adalah ketika suasana akademik sudah terbentuk dengan baik, otomatis hal ini akan berdampak pada peningkatan akreditasi program studi itu sendiri. Jadi kegiatan ini tujuan utamanya bukan hanya sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan akreditasi saja, tetapi Prodi ingin menciptakan budaya akademik ini terbentuk terlebih dahulu secara konsisten. Ketika kegiatan ini sudah rutin dilakukan atau dijalankan dengan baik, selanjutnya tentu akan terjadi pemenuhan akreditasi dengan 9 kriteria tersebut. Untuk mewujudkan kegiatan ini tentunya dibutuhkan narasumber atau pakar yang ahli di bidangnya masing-masing, di mana tim juga akan melibatkan dosen-dosen prodi, dosen-dosen fakultas, praktisi, para pakar baik dalam maupun di luar kampus yang sudah memiliki ikatan kerjasama dengan universitas, fakultas maupun prodi. Bapak Ibu WD3 dan Pak Ferry dan adik-adik sekalian, setelah neraca ini resmi diluncurkan nantinya, panitia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka langsung mengagendakan kegiatan neraca seri 1 dengan kajian dasar-dasar akuntansi, yaitu bagaimana teknik menjurnal. Dengan mengusung tema meningkatkan kualitas dan wawasan mahasiswa akuntansi syariah dalam memahami dasar-dasar akuntansi dengan narasumber yaitu Bapak Ferry Saputra Tanjung SE MSAK. Sebagaimana mahasiswa akuntansi tentunya tidak akan pernah terlepas dari kajian akuntansi mulai dari akuntansi dasar, menengah maupun lanjutan. Akuntansi dasar atau pengantar akuntansi sangat penting dipahami oleh semua mahasiswa akuntansi karena ketika kita tidak paham dasar-dasarnya maka akan sulit untuk memahami materi atau kajian selanjutnya. Karena kajian ini saling terkait, bahkan di prodi akuntansi ini menjadi mata kuliah prasyarat. Jika tidak lulus mata kuliah pengantar akuntansi maka tidak bisa mengambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan seterusnya. Untuk itu kepada semua adik-adik mahasiswa, besar harapan kami di Prodi agar dapat menyimak materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ferry, karena ilmu-ilmu yang diberikan nantinya tentu sangat bermanfaat untuk adik-adik, sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik, lancar, dan sukses. Kepada Bapak Ferry sebagai narasumber pada kegiatan kali ini, kami dari Prodi mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi yang luar biasa ini. Tentunya ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan semoga menjadi ladang pahala bagi Bapak nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah dan jajarannya beserta semua panitia yang sudah berjibaku mempersiapkan kegiatan ini di bawah komando Sekretaris Prodi Pak Erwin. Dengan ucapan yang sama saya sampaikan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa demi terlaksananya kegiatan ini, dan dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini dapat berjalan sukses, lancar, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan ini juga saya mohon perkenan dari Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Sucipto MAG untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka kegiatan nelaah racikan akuntansi atau neraca seri 1 ini. Tak lupa pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan fakultas, terutama dukungan dari Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Rofiko Ferawati SE MEI, di mana dalam beberapa kesempatan bertemu dengan beliau sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Prodi dan beliau berpesan untuk selalu aktif dan konsisten dalam setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat tidak hanya bagi lembaga, mahasiswa tapi juga bagi masyarakat atau stakeholder. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan pada hari ini, karena kegiatan ini dari kita dan untuk kita. Jadi ketika kita melakukan hal yang buruk, maka yang menerima keburukan tersebut kita sendiri. Sebaliknya, ketika yang kita lakukan baik, maka yang menerima kebaikan atau manfaatnya kita sendiri juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf kata dan perbuatan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, nelaah racikan akuntansi atau neraca secara resmi diluncurkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Embun atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Sucipto MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah alil azim. Amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati yaitu Kaprodi, himpunan Kaprodi, jurusan akuntansi syariah, Ibu Kandidat Dr. Meli Embun ya, Meli Embun Baining, SE, MEI, dan juga ada Bapak Sekretarisnya yaitu Bapak Erwin Siregar, SEME, Erwin Saputra Siregar, dan kita banggakan juga yaitu Bapak Ferry Saputra Tanjung, SEMAK yang sebagai pemateri pada hari ini, dan ada HMP, himpunan mahasiswa program studi, ketua dan kepengurusannya, dan sekaligus panitia dari Neraca ya, Racikan Akuntansi, Neraca itu akuntansi teknik menjurnal ya. Alhamdulillah saya hari ini berkesempatan hadir dalam Zoom meeting ini untuk membuka dan memberikan beberapa kata sambutan untuk acara ini. Dalam basis akreditasi diminta ada kegiatan yang bernuansa akademis, mendukung suasana akademis, yang salah satunya adalah diskusi ilmiah yang terjadwal dan ya, yang kata orang politik itu masif, tersistematis ya. Ada agenda baik mingguan, bulanan ataupun tahunan gitu, yang memang terjadwal gitu. Ini mendorong untuk akreditasi unggul ke depan gitu. Tapi memang persoalan kita hari ke hari soal basis akreditasi yang seperti ini karena dia terskedul gitu. Soal pembiayaan menjadi persoalan gitu kan. Ada minimnya. Tapi mungkin ke depan gitu kan diharapkan bisa kita sama-sama berkoordinasi bahwa kegiatan seperti ini menjadi kegiatan praktikum gitu kan. Bahwa ini memang praktikum mahasiswa. Kalau di dalam praktikum mungkin bisa menjadi kekuatan penambahan itu. Bahkan yang datang pun juga bukan saja berdasarkan pada sertifikat dari neraca ini, tetapi juga berdasarkan ada kewajiban akademisnya. Ke depan bisa kita koordinasikan seperti itu. Lebih baiknya praktikum-praktikum yang memiliki berharap adanya proses input lalu menghasilkan adanya output yang signifikan untuk pengembangan kemahasiswaan, pengembangan mahasiswa lebih penting itu. Kalau bisa seperti itu, maka kita nanti tidak akan melihat lagi soal dana, tetapi melihat bagaimana materi-materi dalam neraca lebih padat dan lebih
bersifat lebih teknis, praktis itu. Apakah dana praktikum itu karena teknik berjurnal itu soal dewasa ini kan sudah menjadi sudah lagi tidak perhitungan dengan menulis tangan lagi, tetapi sudah banyak aplikasi yang mungkin bisa kita jadikan aplikasi yang menjadi alat untuk akuntansi. Perkembangan itu karena kadang-kadang aplikasinya juga cukup lumayan berbayar gitu kan. Tapi ya kalau kita lebih sampai kemampuan mahasiswa bukan saja bagaimana menjurnal, tetapi memainkan atau mengaplikasikan atau mempraktekkan aplikasi itu, mengoperasikan aplikasi tersebut, maka pasar kerja akan lebih terbuka gitu kan. Pasar kerja lebih terbuka. Tidak akan bisa saja nanti kompetisi di pasar kerja akan mudah untuk diraih gitu kan. Karena 5 tahun ke depan memang soal keahlian ada yang bersertifikat gitu kan. Itu praktikum yang bisa menjadi praktikum itu bisa untuk penguatan sertifikasi mahasiswa kita untuk misalkan sekolah informal akuntansi yang misalnya bersertifikat dan sertifikat SKPI mahasiswa. Ini juga akan menjadi kelas unggulan bagi mahasiswa kita nanti ke depan gitu kan. Bahkan bisa saja 2 tahun akan datang kalau ini bisa istiqomah gitu kan, bisa berlanjut, maka akan menjadi satu kalau dalam bahasa agama itu keramat gitu kan. Jadi mahasiswa akuntansi itu punya keramat artinya ada kelebihan yang dimiliki mahasiswa akuntansi, bidang skill ataupun bidang akademisnya. Ini penting untuk dilakukan, mungkin bisa dikoordinasikan lagi itu. Dan ini sangat besar harapan jika 2 tahun lagi kita berharap akuntansi syariah Universitas Jambi menjadi kelas unggulan. Ketika kelas unggulan mungkin akan ada seleksi yang cukup ketat ketika mahasiswa baru yang akan masuk kepada akuntansi syariah PEBI Universitas Jambi. Mungkin ini awal kita untuk melihat lebih jauh lagi, karena neraca itu kelas-kelas seperti ini cukup efektif ya, mempengaruhi atau menguatkan atau bahkan mempengaruhi ya, mendorong kita untuk lebih maju dalam wawasan tentang akuntansi syariah. Itu mungkin yang sangat besar harapan kita sama-sama ke depan adalah akreditasi unggul. Dan terakhir bagi saya mengapresiasi sangat besar bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini sangat baik untuk dilakukan, apalagi kalau sudah terjadwal dan istiqomah ke depan. Mungkin dengan begitu yang bisa saya sampaikan, tapi sedikit mungkin bisa memberikan banyak arti dan bisa berkembang lebih jauh lagi, bisa diekspor lagi. Dan terakhir, karena saya diminta untuk mewakili Pak Dekan untuk membuka kegiatan ini, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nelaah racikan akuntansi neraca yang dipersembahkan oleh Prodi Akuntansi Syariah STS Jambi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya sampaikan satu pantun mungkin memberikan banyak arti
Sungguhlah tampan putra mahkota, sungguh bijaksana tidak lalai. Dengan basmalah pembukaan neraca, pertanda teknik menjurnal akan dimulai. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit yang tertinggal. Dipersilahkan kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah disaksikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi melaunching neraca. Kepadanya dipersilahkan. Baik, dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, menelaah racikan akuntansi atau neraca secara resmi diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dr. Raden Rizky, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Sehingga kami menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir tadi berakhir pula pembukaan acara kita hari ini. Sebelum beralih ke moderator, kita foto bersama ya Bu, Pak. Ya, kepada seluruh peserta untuk men-on-cam-kan kamera, karena kita akan melanjutkan untuk sesi foto-foto.
Dikasih aba-aba, Sofi. Oke, aba-aba di saya ya. Pada panitia apa sudah siap untuk men-screenshot? Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ganti slide ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Selanjutnya akan kita alihkan kepada moderator, kepada Saudari Elia Yuliani. Kami persilahkan. Izin Pak Bu Pak Prodi, saya keluar. Ya, terima kasih Pak WD. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Sukses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Sophie selaku MC terkece kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa para dosen dan peserta neraca pada hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diwakilkan oleh WD3 Bapak Dr. Sucipto MA. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Ibu Melia Embun Baining SEMEI. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Bapak Erwin Saputra Siregar, SEIME. Yang kami hormati Ketua Jurusan Setataran PEBI atau yang mewakili. Yang kami hormati pemateri neraca pada hari ini, Bapak Ferry Saputra Tanjung, SEMAK. Yang kami hormati Ormawa Setataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, teman-teman yang telah hadir di acara neraca pada hari ini, di mana neraca ini adalah nelaah racikan akuntansi. Saya harap teman-teman semua sudah siap membahas materi yang luar biasa yang akan kita bahas pada siang hari ini dengan tema meningkatkan kualitas dan wawasan mahasiswa akuntansi syariah dalam memahami dasar-dasar akuntansi.
Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar tentang materi kita pada siang hari ini. Tujuan dasar akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemakai informasi keuangan dalam rangka menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada tertentu secara wajar. Mungkin untuk selengkapnya akan dibahas oleh pemateri kita hari ini. Di sini telah hadir Bapak Peri Saputra Tanjung. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya saya izinkan saya membaca CV dari Bapak pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Peri. Pak Peri, selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak mungkin saya? Alhamdulillah. Mungkin saya langsung membacakan ya Pak CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Bapak Peri Saputra Tanjung. Lahir di Kuala Tungkal 7 September 1994. Agama Islam, berkeluarga negaraan Indonesia. Status pernikahan, belum menikah. Adapun pendidikan dari Bapak Peri, yang pertama ada di TK Aisyah Kuala Tungkal pada tahun 1998 hingga 1999. Pernah bersekolah di SD Negeri 4 Kuala Tungkal pada tahun 1999 hingga 2006. Pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Kuala Tungkal pada tahun 2006 hingga 2009. Selanjutnya pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal di tahun 2009 hingga 2012. Selanjutnya pernah mengambil jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dan selanjutnya pernah mengambil S2 dengan jurusan akuntansi pada tahun 2018 hingga 2020 di Pasca Sarjana Universitas Jambi. Iya. Selanjutnya ada pengalaman kerja dari Bapak Peri. Pertama ya ini di Surveyor PPGT UI 2017, luar biasa sekali. Selanjutnya ada di Admin P Hutan Alam Lestari Jambi pada tahun 2018 hingga 2020. Selanjutnya ada di Admin PT Romaju Basam Jambi Energi pada tahun 2020 hingga 2021. Sekarang mungkin akan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2022. Mungkin tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengar pembahasan dari Bapak Peri Saputra Tanjung. Kepada Bapak dengan segala hormat, saya silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini teman atau adik ya jadinya. Ya, pertama-tama yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Meli Embun Baining, SEMEI. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Pak Erwin Saputra Siregar, SEEI ME. Serta seluruh yang terhormat Bang Hambali ya, Ketua HMPS terpilih, Hamdani, maaf. Terus yang terhormat HMPS sebelumnya Mbak Puji, serta seluruh panitia. Yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini pengalaman pertama saya dalam mengajar, dalam kuliah umum.
Jadi saya di sini berniat bukan untuk mengajarkan, tetapi kita sama-sama hari ini belajar. Karena materi yang dikasih itu mengenai menjurnal, jadi kita hari ini saya bukan niat untuk mengajarkan, tapi kita hari ini sama-sama belajar untuk memahami cara menjurnal. Yang pertama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah kita dapat berjumpa melalui Zoom meeting pada hari ini dan diberikan kesehatan serta keselamatan hari ini, dan tidak lupa pula salawat bering salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin beberapa dari panitia sudah bertemu saya beberapa kali, tetapi masih banyak yang belum dari peserta, terutama mahasiswa akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Jambi. Tadi sedikit saya sudah disinggung dari Mbak moderator ya. Siapa nama Mbak moderatornya saya lupa. Mbak Eli ya, siapa Mbak Elin? Elia, Pak. Elia, ya maaf ya Mbak ya. Saya lupa tadi. Tadi Mbak Elia sudah memperkenalkan sedikit tentang saya. Mungkin CV-nya sedikit sekali Mbak ya, karena pengalamannya masih sedikit, belum pernah pengalaman mengajar atau segala macam. Sebelumnya saya belum ada pernah menjadi dosen, tetapi saya biasanya beberapa perusahaan saya menjadi admin, sempat di surveyor PPGT UI. PPGT itu Pusat Penerapan Teologi PPGT lupa pula saya. Geologi Terapan, Pusat Penerapan Geologi Terapan UI, Universitas Indonesia. Waktu itu bekerja sama dengan Dinas Dispemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebetulan beliau meminta saya untuk menjadi surveyor untuk waktu itu pemuktahiran mengenai pajak bangunan. Ya. Mungkin saya tidak lama-lama lagi, mungkin kita langsung ke materi saja. Saya izin share screen ya. Muncul ya? Ya, muncul Pak. Ya, baik Bu. Hari ini kita kemarin Bang Hamdani, Pak Erwin, Bu Meli ngasih saya itu materi mengenai memahami cara menjurnal. Sebenarnya ini pun masih mengalami siapapun, banyak memang mahasiswa akuntansi itu sangat sulit untuk memahami, karena bagi kita sering sekali itu bukan memahami, menghafal. Sering menghafal, misalnya kalau ada transaksi atau ada pendapatan, kita tuh pokoknya di debitnya kas, kreditnya di pendapatan. Kita hafal gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Memang secara pemahaman sebenarnya. Transaksi itu sebenarnya apa sih yang terjadi pada transaksi itu. Pada transaksi kita harus pahami dulu transaksinya. Bukan jadi kalau kita kita paham, jadi kita akan paham, kita memahami jurnal itu, kita ngerti di mana kita akan meletakkan debitnya, di mana kita meletakkan kreditnya, kasnya di mana, kreditnya di mana. Nanti akan saya buatkan tabel, nanti kita ada di PowerPoint-nya. Hari ini saya akan sedikit menyinggung 5 poin pedoman dalam akuntansi ini. Yang pertama itu nanti kita sedikit sentuh itu pengertian akuntansi, karena kemarin saya setuju dengan Pak Erwin, kita teorinya tipis-tipis saja, karena kita tujuan utama kita di sini memahami akun-akun pada menjurnal itu. Jadi nanti pengertian, persamaan, siklus saya singgung sedikit, tetap saya singgung, tapi hanya sedikit kita flashback lah bahasanya ya. Oke. Pengertian akuntansi itu seni mencatat.
mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan untuk membuat sebuah laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi semua orang. Saya ulangi, seni mencatat, karena akuntansi itu bagi saya seni mencatat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan setiap transaksi yang ada untuk menyusun sebuah laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi. Oke, saya sedikit saja pengertiannya. Persamaan akuntansi sama, mungkin teman-teman udah pada paham semua ya. Pengertian persamaan itu harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta sama bahasa lainnya aktiva, kewajiban, hutang, modal. Oke, saya percepat saja ya. Siklus akuntansi. Banyak dari kita, termasuk teman-teman saya, walaupun sudah selesai menjadi sarjana akuntansi itu masih sulit untuk memahami siklus akuntansi ini. Dan juga membuat satu siklus itu memang membutuhkan pemahaman yang luar biasa. Karena banyak dari kita itu, saya yang bilang tadi itu banyak menghafal, metodenya menghafal, bukannya memahami. Jadi kita mulai dari transaksi ini kita lihat dari misalnya ada nota masuk, transaksi, baru kita membuat jurnal umum. Nah, hari ini saya akan fokus saja pada jurnal umum, tidak akan menyinggung jurnal penyesuaian atau jurnal penutup, karena menurut saya kemarin diskusi dengan beberapa panitia, kalaupun kita hari ini kita singgung satu siklus akuntansi sampai kita belajar sampai jurnal penutup, takutnya materinya sampai tapi pemahamannya tidak sampai. Nah, jadi hari ini kita fokus pada jurnal umum dulu, biar teman-teman peserta atau adik peserta paham dulu jurnal umum. Mungkin di neraca series 2 bisa dilanjutkan nanti Bang Hamdania untuk fokus pada jurnal umum. Gitu. Oke, saya lanjut. Akun-akun. Pada harta itu atau aktiva itu ada dua, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar ini biasanya yang bersifat cair, cepat. Aktiva tidak lancar ini biasanya seperti aset tetap, biasanya mobil, bangunan, segala macam. Setelah itu kewajiban itu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang biasanya yang umur hutang itu lebih dari setahun, biasanya hutang bank umumnya, pada umumnya ya. Terus hutang jangka pendek ini yang biasanya yang nggak sampai 1 tahun. Terus modal ini ada modal dan free float. Free float ini nanti ada contoh soal juga saya singgung sedikit. Free float ini sebenarnya modal yang ditarik oleh yang punya modal, bahasanya gitu. Modal yang ditarik oleh yang punya modal. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman sangat pahami, tabel ini. Jika harta itu atau aktiva itu, saya bikinkan sudah tabelnya, bertambah itu di debit ya. Jika harta berkurang, itu di kredit. Oke, boleh ini boleh teman-teman catat atau screenshot, nanti kita masuk ke contoh soal, kita lihat nanti gimana penerapannya. Oke. Kewajiban itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu di debit. Terus modal, oh iya tadi aktiva itu ada sih yang dia bertambah di kredit itu yaitu akumulasi penyusutan. Tetapi kita tidak akan menyinggung akumulasi penyusutan karena kita hari ini fokus ke jurnal umum. Oke, modal itu bertambahnya di kredit, terus berkurangnya di debit. Pendapatan bertambah di kredit, terus berkurang di debit. Ini yang sering, pendapatan dan beban ini yang sering jadi problema para mahasiswa dan teman-teman mahasiswa, karena, Pak, kok pendapatan itu bertambahnya kok di kredit ya Pak ya katanya. Harusnya kan bertambahnya di
kalau bertambah itu kan dia dapat pendapatannya, harusnya bertambahnya di debit dong Pak, katanya. Begitu ya. Saya jelaskan sedikit, mungkin ini bukan mungkin. Jawabannya itu ingat, kita balikkan lagi. Kalau bertambah pada aktiva itu, bertambahnya itu kalau bertambah kas masukkan, kasnya itu di debit. Kalau ada pendapatan, makanya pendapatannya yang ditaruh di kredit. Karena ada akun kas yang akan diletakkan di debit karena ada uang yang atau uang masuk. Makanya pendapatan itu ya bertambahnya di kredit karena kasnya akan kas yang akan berada di posisi debit. Begitu juga dengan beban. Beban bertambah di debit, Pak? Karena itu kan membebani kita. Tadi sampai saya menjelaskan sampai pendapatan ya. Pendapatan itu saya ulangi, pendapatan itu kenapa Pak bertambahnya kredit di kredit? Bukannya bertambah karena dia dapat kan Pak, bertambahnya harusnya di debit dong Pak. Gitu kan. Saya ulangi karena jika pendapatan itu yang bertambah di kita itu kas. Kas jika kita balik lagi, kas jika bertambah itu posisinya ada di debit. Oke? Begitu juga dengan beban. Mungkin ini langsung cari soal. Oke. Oke, kita masuk sedikit. Saya ada tadi saya buat lagi contoh soal sedikit. Ini perusahaan jasa, saya coba saya buat aja tadi cuci sepatu tadi saya bingung juga saya mau buat contoh soalnya gimana. Saya buat tanggal lagi. Keterangan. Referensi. Debit. Kredit. Oke. Ayo kita sama-sama lagi. Ibu Tika membuka jasa cuci sepatu. Berikut ini ada transaksi selama Januari 2020. Coba di tanggal 2, ayo. Kas pada kas bertambah, hutang kas bertambah, hutang berkurang, Pak. Hutang bertambah Pak di kredit. Hutangnya di kredit. Yakin? Selalu itu. Kita malah diyakinkan, kita malah ragu kan. Iya Pak, utang bertambah. Iyalah, yakin lah. Utang bertambah di kredit. Yakin lah, masa? Ya. Tapi perempuan biasa butuh keyakinan. Diyakinin nggak mau, gimana? Kas, saya 3 juta ya. Oh, belum dia ini dulu. Coba biar mudah. Banyak kan 300 juta. Oke. Terus tanggal 3, Bu Tika mempunyai uang yang dijadikan modal sebesar 10 juta. Kas pada modal Ibu Tika. Oke. Di tanggal 3. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit. Iya. 10 juta rupiah. Wah, masih habis. Oke. Di tanggal 4 itu Bu Tika membeli peralatan cuci sepatu dengan tunai sebesar 5 juta. Itu peralatan bertambah di debit. Ya. Kas berkurang di kredit. Oke. Bukan kas yang di debit. Bukan Pak, karena dia yakin. Senang saya.
Yakin? Bukan Pak, kan semangat jawabnya. Bukan Pak, salahin aja saya. Peralatan, di kreditnya kas ya? Iya Pak. Iya. Sebesar 5 juta. Oh, nol terus. Oke, di tanggal 5, Bu Tika membeli peralatan lagi. Tapi kali ini secara kredit dengan nominalnya sama 5 juta. Utang pada Peralatan pada utang. Peralatan pada utang. peralatan. Ayo. Utang tuh bertambahnya di kredit. Ya, berarti utang pada iya. Peralatan pada utang, Pak. Peralatan. Ya, peralatan pada utang, iya. Ada? Utang. Utang. Ayo. Terus? Terus tanggal 8. Tanggal 8 Bu Tika menerima orderan cuci sepatu sebesar 100.000. Itu pada pendapatan. Piutang enggak, Pak? Masih piutang enggak? Biasa kalau jasa itu jarang karena biasanya pendapatan. langsung ini. Mungkin saya tegasin aja ya bahasanya di soalnya ya. Kas pada pendapatan, Pak. Oh, benar. Kas pada pendapatan usaha atau pendapatan boleh. Oke, kas pada pendapatan sebesar 100.000 ya. Oke, di tanggal 10. Bu Tika membayar pinjaman koperasi yang dipinjamnya tadi sebesar 300.000. Berarti utang pada kas. Dapat bisa sebenarnya. Utang pada kas ya. 300.000. Tanggal 12 Januari, Bu Tika mengambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 10.000 dengan kas modal aja lah. Oh iya, udah paham. 12 prepay ada kas, ya kan? Iya. Yep. 10.000. Gimana Bu Tika? Ini baru laku 100.000, udah minjam 10, udah ambil 10.000 ya. Beli seblak, Pak. Beli seblak. Oke, kita coba dulu. Kita lihat balance ya. Alhamdulillah. Berarti secara keseluruhan sebenarnya teman-teman udah pada paham sebenarnya. Cuman mungkin masih bingung pada penempatannya saja atau nama akunnya saja ya. Saya coba buka PowerPoint saya tadi. Tampil nggak PowerPoint saya di apanya? Enggak ya? Yang masih Excel ya? Iya Pak, masih Excel Pak. Oke, sebentar ya. Nah, sebenarnya teman-teman hanya menurut saya coba pahami ini, jangan dihafal. Pahami harta aktiva itu letaknya kalau bertambah di debit. Cukup tabel inilah yang teman-teman untuk menjurnal umum teman-teman pahami dengan baik. Kalau hafal alhamdulillah, tapi sebaiknya dipahami saja. Oke, sepertinya saya cuma punya 2 contoh soal. Bentar.
Oke, jika ada yang ingin bertanya atau tidak ada, baiklah saya akhiri. Wassalamualaikum. Enggak ya? Biasanya Enggak, selalu Pak. gitu ya. Oke, silakan kepada Mbak Moderator. Saya balikin aja dulu. Baik teman-teman, mungkin kita masuki ke sesi pertanyaan mungkin ya, sesi tanya jawab, atau ada yang belum mengerti bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita, Bapak Ferry. Saya persilahkan. Mungkin kalau tidak ada langsung ke saya sendiri Pak ya. Saya soalnya ada pertanyaan ini sedikit. Pak, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, seperti yang saya lihat tadi, dari contoh yang Bapak berikan tadi, sepertinya ada beberapa yang berbeda gitu Pak ya. Seperti, adakah perbedaan antara jurnal pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Jika ada, mungkin bisa diberikan penjelasannya sedikit. Begitu Pak. Terima kasih. Belum di-mute, Pak Ferry? Pak. Pak Ferry, mohon izin mungkin bisa di-mute Pak suaranya. Oh, maaf ya, maaf. Oke. Iya, Udah Pak. kedengaran ya? Enggak, dari tadi Pak. Ya, oke. Maaf. Tadi pertanyaan itu perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa itu secara akun ya, ada persamaan atau tidak gitu ya. Balik lagi saya bilang masalah pemahaman tadi. Sebenarnya kalau biasanya, kalau perusahaan dagang itu misalnya seandainya ada pendapatan masuk, biasanya disebutkanlah pendapatan dagang. Sebaliknya perusahaan jasa, pendapatan dari jasa. Biasa gitu aja sebenarnya. Tapi kalau kita paham, itu namanya kurang lebih sama aja. Cuman kalau di kalau perusahaan dagang biasanya ada utang dagang. Biasa dari perusahaan jasa, utang jasa, atau utang usaha biasanya. Maaf, bukan utang jasa. Utang usaha, kalau utang jasa beda ya. Utang utang peralatan, atau biasanya kalau perusahaan dagang itu utang dagang disebutnya kan. Kalau misalnya di perusahaan jasa, pendapatan jasa seperti bengkel, cucian, apalagi ya, yang jasa, menawarkan jasa itu kan. Kalau perusahaan dagang itu biasanya ada beda. Kalau perusahaan manufaktur atau itu perusahaan, kalau levelnya udah bukan perusahaan dagang lagi seperti manufaktur, itu ada pengolahan segala macam, itu beda lagi. Tapi kalau kita paham sebenarnya akunnya sama saja, kurang lebih sama saja. Oh, berarti ada nggak Pak yang sepertinya di jurnal perusahaan dagang ada, tapi di jurnal perusahaan jasa nggak ada gitu? Ada nggak Pak yang seperti itu? Mungkin apa ya? Kayak saya rasa beda penamaannya saja mungkin. Karena utang di perusahaan dagang, utang dagang. Kalau di perusahaan jasa biasanya utang jasa, biasa gitu. Pendapatan begitu juga, pendapatan dari pendapatan penjualan kita, pendapatan jasa kita. Jelas beda. Ya, gimana? Ada atau ada dari teman-teman yang ingin mengkoreksi saya atau menambahkan, silahkan. Saya tidak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar. Ya, gimana Mbak Elia ya?
Iya, cukup mengerti Pak. Cukup bisa Alhamdulillah. dimengerti. Alhamdulillah ya. Mungkin kepada peserta yang lain Iya, Bang Hamdani, ada yang ingin gimana? dipertanyakan. Ya mungkin Bang Hamdani bisa Iya. diberikan pertanyaan sedikit. Soalnya Bang Hamdani kalau ketemu saya di kantin pertanyaannya banyak loh, Mbak. Kalau di sini Oh, dia diam banyak, aja Pak. ya. Mungkin Iya. berbeda Pak di mana situasinya offline atau online itu mungkin Oh beda Pak. iya ya. Dia lagi tanya. Biasa Bang Hamdani kalau ketemu saya di kantin dia luar biasa pertanyaannya, tajam-tajam biasanya. Mungkin pertanyaannya di luar materi kali Pak ya. Iya benar. Dia nanya ini Mbak moderatornya gimana katanya gitu. Oh. Bisa nggak debit cinta saya ya katanya gitu. Saya sudah yakin loh Pak katanya. Dia belum yakin katanya. Beda keyakinan saya katanya. Ya gitu Pak. Bercanda ya Mbak ya. Iya. Ayo Biar nggak kalau terlalu tidak ada tegang kali Pak ya. gimana? Biar nggak terlalu tegang-tegang kali gitu. Iya. Mbaknya moderator udah semester berapa Mbak? Saya baru semester 3 Pak. Alhamdulillah baru ya. Iya baru. Udah jadi moderator, udah baru semester 3 ya. Sambil belajar mungkin kan Pak. Iyalah, Izin harus. bertanya moderator. Iya ada Iya Mbak. langsung. Apa ini? Mbak Pita ya. Ya, Boleh Mbak Pita? perkenalkan Pak, nama Iya. saya Pita Aprilia. Jadi yang mau saya tanyakan itu, bila kita melakukan penjurnalan itu biasanya kan bakalan ada kesalahan gitu. Semisal ada kesalahan pada penjurnalan, tapi kita baru menyadarinya ketika mau memposting gitu Pak, atau ketika sudah memposting dan sudah masuk ke neraca itu gimana Pak? Biar kita bisa mengatasinya. Terima kasih. Wih. Pertanyaannya itu gimana kalau kita terjadi kesalahan mau memposting untuk selanjutnya ya? Iya Pak, kita sudah ngejurnal, taunya salah nih jurnalnya, sudah mau ngeposting gitu. Seperti biasanya pengalaman saya belajar itu tetap kita lihat dulu balik lagi ke jurnalnya Mbak. Balik lagi ke jurnalnya, kita lihat lagi yang tadi saya tekankan tadi. Coba Mbaknya pahami sangat baik soal dan maksud tujuan dari soal itu. Karena ada yang sering terselip, padahal kita udah yakin jawabnya tuh, ini kas, peralatan pada kas nih. Ternyata bukan itu jurnalnya gitu. Paham dulu, insya Allah kalau udah paham yang tadi tabel yang saya coba itu saya kasih tadi di PowerPoint, insya Allah kalau balik lagi misalnya salah atau tidak balance, coba tarik kembali ke situ, lihat satu-satu lagi kembali soalnya. Itulah tugas seorang akuntan memang, menghitung uang orang, tapi uangnya entah di mana ya kan. Kita repot-repot mencarinya, tapi ya itulah akuntan. Disitulah seninya saya bilang. Makanya saya tadi bilang seni, karena kita harus memang paham, jangan dihafal lah intinya. Pahami saja, jika memang terjadi salah, balik lagi ke proses sebelumnya. Lihat satu-satu lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilihat satu-satu lagi kembali. Ya Mbak Pita, ada pertanyaan lagi Mbak Pita ya? Atau tidak paham maksud saya Mbak Pita? Oh, udah Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Baik, teman-teman. Mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan lagi. Saya persilahkan. Bang Bobi ada di dalam ini, Bang Bobi. Sinyal jelek ya? Oh, iya. Pak Peri. Ya. Bang siapa ini? Bapak siapa? Itu siapa ya? Saya Ayat. Boleh saya menambahkan dikit nggak? Oh iya Pak Ayat, silakan Pak Ayat. Yang pertanyaan tadi. Iya Pak Ayat. Itu pertanyaan tadi sudah terposting atau belum diposting? Dia sudah posting jurnal umum Pak Ayat, katanya mau posting selanjutnya ke neraca, ternyata
nggak balance atau nggak benar lah, intinya salah gitu katanya Pak Ayat. Gimana tuh Pak Ayat? Tambahin tolong Pak Ayat. Jadi bisa melakukan jurnal koreksi. Apabila belum terposting, itu boleh dihapus di dalam jurnal. Apabila sudah terposting, itu melakukan jurnal balik biar itu jurnalnya jadi balance. Mungkin itu saja ya. Iya. Oh, terima kasih Pak Ayat ya. Iya, jadi perbedaan perlakuannya beda ya. Jangan sudah terposting, jangan kalian hapus di transaksi jurnal. Tapi kalau sudah terposting dari jurnal itu, lakukan jurnal balik supaya balance dari jurnal tersebut. Itu aja ya. Iya, mungkin iya. itu maksudnya tadi ya. Mungkin itu maksudnya tadi ya, apa yang dilakukan kan? Iya. Oke. Maaf Pak Peri ya. Terima kasih Pak. Saya terima kasih banyak Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Saya yang terima kasih banyak Pak. Ya, tadi Mbak Pita itu tadi alhamdulillah ada tambahan dari Pak Ayat, koreksi dari Pak Ayat. Ada jurnal kembalik tadi katanya. Jurnal pembalik untuk mengkoreksi kesalahan postingan tadi. Ya. Oke, selanjutnya. Gimana teman-teman yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Sebelumnya tadi saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ayat, luar biasa sekali telah membantu untuk menjawab pertanyaan atau menyempurnakan pertanyaan dari Mbak Vita tadi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Oke. Sepertinya cukup ya? Sebenarnya cukup nih Pak, udah nggak ada lagi. Oke, kalau misalnya memang cukup, saya mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, kehilafan saya. Jika ada salah-salah kata atau yang saya tadi konteksnya kalau hanya bercanda, sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta, panitia, Ibu Ketua Prodi, Pak Sektor Prodi, tadi ada juga Pak Wakil Dekan 3 kita, dan tidak lupa saya terima kasih dengan Pak Ayat tadi, Ayat Budianto, sudah menambahkan jawaban dari saya tadi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Ya Bu, luar biasa. Maaf ya Bu ya, masih banyak kurangnya. Ya, luar biasa itu. Oke, moderator silakan. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi kepada Bapak Ferry. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari materi yang kita dapat pada hari ini, bisa dapat saya tarik kesimpulan sedikit. Ini ada pertama memahami cara menjurnal. 5 poin pedoman akuntansi. Yang pertama, yaitu pengertian akuntansi. Yakni pertama, seni mencatat. Kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, mengklarifikasikan. Yang keempat, yaitu mengistisharkan setiap transaksi untuk menyusun sebuah laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi. Selanjutnya ada persamaan akuntansi. Itu harta, kewajiban, dan modal. Selanjutnya mungkin untuk siklus akuntansi dan posisi akuntansi sudah dibahas dengan jelas oleh Bapak Ferry secara jelas dan lengkap. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan salah kata. Akhir kata, wallahu afiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Saya izin live itu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Umbun. Ya, sama-sama. Ini Ibu apresiasi nih masih bertahan di peserta, jumlah pesertanya 112. Nah, mudah-mudahan nanti di kegiatan selanjutnya bulan depan tetap seperti ini ya. Pertahankan. Amin. Jadi, persiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghidupkan suasana diskusi ya. Jadi jangan terkesan banyak diamnya gitu ya. Nah, jadi nanti para peserta mahasiswa silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang disampaikan gitu. Jadi hidup diskusinya gitu ya. Jadi jangan banyak diam gitu. Oke ya. Ini sudah bagus. Oke, mantap. Ibu apresiasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, semua panitia. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Semangat terus ya. Ya, Bu. Oke. Ibu izin live ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya panitia dan ketua panitianya Hamdani. Semangat. Ayo bergabung dengan akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.